Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rina Asani. Kami dari kelompok 1, Rina Asani, Siti Safaah, Dewi Siti Nurjana, dan Yulianti. Pada hari ini kami akan menerangkan tentang penanganan diare pada anak, ya. Kemudian, apa sih diare itu? Diare adalah keadaan frekuensi buang air besar lebih dari 4 kali pada bayi dan lebih dari 3 kali pada anak, dengan konsistensi feses encer, dapat berwarna hijau atau dapat bercampur lendir dan darah. Penyebab diare bisa infeksi, yaitu dari bakteri dan virus. Bisa juga dengan gangguan pada saluran pencernaan dari makanan, yaitu makanan yang basi, beracun, alergi terhadap makanan. Kemudian gangguan psikis, ya, atau psikologis, rasa takut yang cemas. Kebiasaan penyebab terjadinya diare: makan tanpa cuci tangan yang bersih atau yang disebut dengan tidak CTPS, cuci tangan tidak pakai sabun. Kemudian minum air mentah atau kotor, makan makanan yang dihinggapi lalat, buang air besar di sembarang tempat, lingkungan rumah yang kotor, sampah berserakan. Tanda dan gejala diare: buang air besar cair lebih dari 3 kali sehari, anak gelisah atau rewel, badan lesu atau lemah, muntah, nafsu makan menurun, demam, kekurangan cairan atau dehidrasi, berat badan turun, ketegangan dan kekenyalan kulit berkurang, selaput lendir mulut dan bibir kering, pada bayi ubun-ubun besar cekung. Proses terjadinya diare, ya, dari kotoran manusia, ya, kemudian dari debu, lalat, air, tangan yang tidak bersih, kemudian hinggap ke makanan, kemudian kita makan, terjadilah diare. Akibat jika diare tidak diatasi, ya, kemudian bisa menyebabkan kehilangan cairan yang berlebih, penurunan kesadaran, dan sehingga menyebabkan kematian. Bagaimana sih penanganan diare? Yang pertama, kita mengganti cairan yang keluar dengan memberikan larutan oralit atau larutan gula garam. Cairan dari bahan makanan seperti sup, air putih, ya. Kemudian bila anak kurang dari 6 bulan masih terus diberikan ASI. Sebagai tambahan, berikan larutan oralit atau air putih yang masak. Penanganan diare juga, ya. Cara pemberian oralit dapat menggunakan patokan berat badan 40-50 ml per kilogram berat badan. Contoh, berat badan 3 kg pada bayi, maka kita dapat memberikan cairan sebanyak 120-150 ml. Cairan ini kita berikan berangsur-angsur dengan menggunakan sendok. Yang kedua, pemberian makanan untuk anak diare, berikan ASI lebih sering. Bila tidak minum ASI, berikan susu yang biasa diminum. Bila anak umur 6 bulan atau lebih, atau sudah mendapatkan makanan padat, berikan juga tepung padi-padian atau makanan dari tepung lainnya yang dicampur dengan kacang-kacangan, sayuran, daging atau ikan, dan ditambah sedikit minyak. Sari buah segar atau pisang yang dihaluskan. Pemberian makanan sedikit demi sedikit tapi sering, paling kurang 6 kali sehari. Anak diberi makan dengan jumlah yang lebih banyak setiap hari selama 2 minggu setelah diare berhenti. Bila tidak diberikan oleh petugas kesehatan, jangan berikan obat-obatan. Ya, cara pembuatan oralit: gula 1 sendok teh penuh, garam 1/4 sendok teh, air masak 200 cc atau 1 gelas air teh. Campuran bahan-bahan tersebut diaduk sampai larut benar. Bisa juga dengan memberikan ramuan tradisional, yaitu ramuan yang pertama, bahannya 1 jari kunyit dan 5 lembar daun jambu biji yang masih muda. Cara membuat: bahan-bahan dicuci bersih, kunyit diparut dan daun jambu biji diremas-remas untuk diambil airnya. Kedua bahan dicampur lalu disaring. Cara pakai: ramuan ini
untuk 1 kali minum dan lakukan 3 kali sehari. Ramuan kedua, bahan 10 gram jahe. Cara membuat: jahe dicuci bersih kemudian dipanggang dengan api, selanjutnya dihaluskan dan dicairkan dengan air panas 1 gelas ya. Setelah agak hangat, minum air seduhannya. Cara pakai ramuan ini untuk 1 kali minum dan lakukan 2 kali sehari. Perlu diingat bahwa segera bawa ke dokter atau puskesmas jika salah satu tanda di bawah ini ditemukan: tidak membaik dalam 3 hari, tinja cair keluar amat sering, muntah berulang-ulang, sangat haus, tidak mau makan atau minum seperti biasanya, demam, ada darah dalam tinja, anak terlihat sangat lemah, didapati 1 atau lebih tanda-tanda kekurangan cairan atau dehidrasi. Dan apabila selama dirawat di rumah keadaan anak menjadi tambah buruk dan tidak ada perkembangan, silakan bawa anak ke pelayanan kesehatan terdekat seperti posyandu, klinik kesehatan, rumah sakit, dokter anak, perawat, atau bidan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kesembuhan Anda adalah harapan dan kebahagiaan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.